Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akidah tentang tawassul. Yang lalu sudah disampaikan bahwa tawassul ada dua, ya. At-tawassul masyru', awat tawassul mamnu'. Tawassul yang boleh dan tawassul yang tidak boleh. Sekedar mengingatkan, tawasul yang boleh ada 3, tawasul yang tidak boleh juga 3. Yang boleh itu sudah disampaikan sebenarnya, tapi untuk kembali mengingatkan, yang boleh itu ada 3. 1, tawasul bi asma'illah, dengan menyebut nama Allah selain Allah. Nyebut nama Allah selain lafaz Allah. Ya. Allah kan namanya banyak. Yang dikenal dengan apa? Asmaul Husna. Ya kan, selain Allah itu ada 99. Ya. Inna nas'aluka ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Rahman ya Rahim al Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Muhaimul Azizul Mutakabbir Khaliqul Bariul, gitu 99. Nah, kita memanggil contohnya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Syafi, ya Jabbar, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memanggil nama Allah selain lafaz Allah. Nah, itu maksudnya Asmaul Husna. Ayatnya surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Berdoalah dengannya. Yang ngomong begini ini Allah. Ya, yang nyuruh berdoalah dengannya itu Allah. Yang kedua, at-tawassul bil a'malis salihat. Ya, kita minta kepada Allah, tapi sebelum atau kita menginginkan sesuatu agar keinginan kita cepat terkabul, maka kita muqaddimahi, ya, didahuluin dengan amal saleh. Amal saleh banyak, ya, bisa melayani orang tua, ya, bisa sedekah, bisa baca Quran, apa sajalah, ya, amal saleh. Fakulu amalin saleh sawa, semua amal saleh sama. Boleh, ya. Nah, ini Allah berfirman dalam surat 3 ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, di situ ada doa Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami sudah beriman. Tuh, jadi dimuqaddimai dengan beriman. Kami sudah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Karena kami sudah beriman, ampuni dosa kami. Jadi beriman itu menjadi wasilah. Karena iman itu amal saleh. Tuh, yang kedua ya. Jadi kalau kita kepingin hajat kita terkabul, lakukanlah amal saleh. Tadi luas cakupannya. Yang ketiga,
at-tawassul bi du'ai salihin al-ahya'il hadirin. Kita minta orang soleh mendoakan. Ya, kita datangi orang soleh, lalu kita minta orang soleh itu mendoakan kita. Tapi orang solehnya itu masih hidup, ya. Kita minta, ya, doa orang soleh. Ya, orang soleh banyak, ya. Yang kita pandang soleh apa orang tua, apa duat, dai, ya, apa siapa saja. Yang kita pandang soleh, nggak harus mubalik, nggak harus kiai. Orang tua kita kalau kita pandang soleh ya juga, Bu, doakan saya, gitu. Nanti ibunya yang ngomong. Ya, itu 3 cara yang dibenarkan tawasul. Nah, kalau ngeriung gimana ngeriung? Ya boleh saja. Yang nggak boleh itu ucapan-ucapannya sebenarnya. Jadi tidak ada riwayatnya memanggil makan-makan terus suruh berdoa. Tapi neraktir mah nggak ada masalah. Kita bagi nasi kotak, kita sendiri yang berdoa. Orang kita yang perlu kok. Ya, bukan orang soleh yang diundang gitu. Jadi apa istilahnya? Kita melakukan hal yang beda dari orang lain. Apa nggak boleh mendatangkan orang untuk makan-makan? Nah, acara makan-makan itu kita selipkan doa. Bukan yang makan-makan yang suruh doa, kita. Kan kita sudah amal soleh itu, kasih makan. Apa kita bawa warung ke warung, apa mau di rumah kita, terserah. Ya, wa yut'imuna ta'am. Salah satu sikap orang yang berbuat baik adalah memberi makan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi traktir. Ya, setelah itu kita berdoa, ya Allah, kalau ini kau pandang sebagai amal soleh, saya punya hajat, apa gitu. Ya, boleh gitu. Itu yang dibolehkan. Nah, sekarang yang dilarang. Tawasul yang dilarang. Juga ada 3. Apa sajakah itu? At-tawassul ilallah bidzati fulan. Tawasul dengan menyebut nama orang. Ya. Contohnya termasuk nabi, dan itu sering diucapkan oleh orang-orang yang memimpin doa. Bijahi nabiyina Muhammad. Ya, dengan popularitas Nabi Muhammad, dengan kesolehan Nabi Muhammad, tolonglah keinginan saya ini dikabulkan, bla 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 bla. Ya, itu tawasul yang dilarang. Nah, kita sih sebenarnya bukan dilarang, nggak ngerti yang dibaca itu apa, nggak ngerti. Ya kan? Bukan kita sengaja dilarang kok dilawan, ya. Bukan itu, bukan artinya melakukan yang dilarang. Nggak ngerti gitu. Yang dibaca apa itu. Nah, itu kadang-kadang bihaqqi nabiyina, bijahi nabiyina, itu sering diucapkan. Jah itu artinya popularitas, ya, dengan kesalehan Nabi Muhammad. Ya, contohnya kita kan dikiaskannya dalam urusan dunia. Contoh, saudara ingin menyekolahkan anak, tapi oleh sekolah itu ditutup kemungkinannya. Artinya udah nggak ada bangku lah, udah nggak ada porsi. Nah, kita punya temen yang dekat sama kepala sekolah, ya, kita tolong sih diomong itu anak saya supaya bisa diterima, ya. Nah, orang ini ke sana. Nah, ini yang sering dijadikan analogi. Yaitu kan masih hidup. Kalau masih hidup nggak masalah. Kalau masih hidup nggak apa-apa. Ya biasalah diminta tolong dia. Tapi kan urusan kita ini ada 2. Deteksinya ada 2, detektor. Saya sudah pernah mengatakan, akal sama wahyu. Ya, secara akal tuh bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti secara wahyu.
Ada nggak keterangannya boleh apa enggaknya? Kalau boleh berarti boleh. Contohnya mencium hajar aswad. Kan kita sudah diberitahu, ya, makhluk paling mulia itu manusia. Bahkan malaikat pun kalah. Ya cuma kita nggak boleh sombong ya. Kan malaikat suruh sujud, bener nggak? Suruh sujud. Malaikat menjaga kita. Kita bukan menjaga malaikat. Siapa yang lebih mulia? Yang dijaga apa yang menjaga? Dikawal kita kemana-mana. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita menyuarakan sesuatu melainkan raqib dan atid di kanan kiri kita mencatat. Kita dikawal kemana-mana. Jadi nggak usah takut. Takut pada setan itu kan. Memedi maksudnya, setan memedi. Padahal setannya sudah ada di dalam tubuh kita. Nah itu ya. Jadi memanggil nama orang. Contohnya diduga tapi sebutan buset gitu yang sering kita ucapkan itu berasal dari Abu Sa'id, ya, kata-kata yang berasal dari dialek orang Betawi. Jadi dalam bentuk cepat, Sa'id, buset gitu. Jadi pernah diviralkan, pernah dipublikasikan, nanti kalau sampean punya hajat, panggil nama saya 3 kali katanya. Nah itu Bu Said, buset kedengaran. Tapi kita kan mengucapkannya juga asosiasinya bukan ke situ kan, dikit. Sama dengan kita, ya hajatan, ngeriungan itu bukan berniat begitu. Nah ini gara-gara nggak punya ilmu. Tapi Hasan Al-Banna mengangkat tawasul ini masalah doa. Jadi babnya bab doa. Kan kebanyakan orang tawasul kan demi doa kan. Nah itu. Doa berarti ada yang terlarang. Karena alamatnya nggak tepat. Yaitu tadi. Jadi yang benar bagaimana? Langsung saja, ya Allah, saya minta apa gitu. Nah, dimuqaddimahi dengan menyebut alhamdulillah. Jangan langsung tokmol doa, itu kan? Kalau kita minta sesuatu, ya, ada aturannya. Antaranya menyebut alhamdulillah, kemudian sholawat pada Nabi, tapi bukan minta kepada Nabi. Baca sholawat aja kayak sholawat biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kita berdoa. Perluannya apa? Kalau kita nggak ngerti, udah pakai bahasa sendiri saja. Tapi diutamakan menggunakan doa-doa maksur. Sebab doa maksur itu dikarang oleh Nabi. Nabi itu super cerdas. Nggak mungkin doa Nabi itu akan mengakibatkan kita petaka. Kalau kita kadang-kadang nggak ngerti, ya Allah, tolong buat saya kaya, dagangan saya laris, dan sebagainya. Nggak taunya begitu dibuat kaya, lupa Allah kita. Ya, begitu kita dibuat laris, sibuk sampai nggak bisa ibadah. Nah ini kita nggak pernah tahu. Yaitu yang saya pernah sampaikan. Seorang ulama berdoa, ya Allah, seandainya engkau bisa menyediakan makan pagi dan sore 2 kali aja. 2 kali aja. Saya akan taat ibadah. Begitu permintaannya kepada Allah. Allah kabulkan. Suatu saat dalam perjalanan pulang, melintasi pasar. Di pasar ada orang kecopetan. Yang dicopet tahu yang nyopet tuh, dikejar. Begitu dikejar, copet bawa barang copetannya itu dilempar. Jatuh ke ulama itu. Lah kontan ulama itu yang ditangkap. Begitu ditangkap masuk penjara. Lalu dia mikir, kenapa saya bisa masuk penjara?
Oh, ini akibat doa saya. Kalau saja aku diberi makan pagi dan sore, di penjara kan dikasih pagi dan sore, nggak usah kerja, ya kan? Lalu dia menolak, bukan ini ya Allah yang saya maksud, bukan ini. Nah itu makanya kenapa kita harus memilih doa yang recommended. Nah, recommended itu maksur artinya. Nah, sudah banyak buku-bukunya, ya, tinggal kita baca. Nah itu, jadi doa. Ini kata Hasan al-Banna bab doa, tata cara doa, tuh, panggillah Allah langsung. Itulah sebabnya para ahli menyatakan kenapa bismillah itu nggak ada alifnya. Kalau saya tanya pada saudara, bismillah itu awalnya huruf apa? Bismillah. Awal itu huruf alif, bukan ba. Alif itu nggak dibaca. Coba bandingkan dengan Iqra, ya, surat Alaq 96. Iqra bismi, nah, itu kan ba dulu baru alif. Harusnya begitu, bismi itu. Bismi itu harusnya ba, alif, sin, mim. I-nya nggak dibaca kan, ismi kan. Bismillah itu harusnya begitu, tapi ini dibalik alif. Jadi nulis begini ini panjang ini sengaja, bukan asal gores, bukan. Kan asalnya bi ismi, tapi alifnya namanya hamzah wasal, tidak dibaca. Bismi rabbika, nah, itu kan alifnya dikebelakangkan, tapi giliran bismillah dikedepankan. Untuk apa? Untuk mendidik kita memanggil Allah itu jangan menyebut yang lain. Jangan ada sesuatu di antara kita. Begitulah Allah menyatakan. Tidak boleh ada perantara di antara kita. Kan suka ditulis tuh, dijual tanpa perantara itu. Ya kan? Suka ada kapling-kapling tuh ditulis tuh, dijual tanpa perantara. Dia langsung menuliskan nomor HP-nya. Karena boleh jadi perantaranya ini menyalahgunakan. Makanya penterjemah, kalau presiden tidak memahami bahasa lawan katanya, lawan bicaranya, dua presiden berjumpa. Si A nggak ngerti bahasa si B nggak ngerti bahasa A. Dua presiden ini, nah, maka disatukan bahasa Inggris kan. Tapi kalau dia juga nggak ngerti, maka menggunakan mutarjim, translator. Translator ini disumpah, ya, nggak boleh ada kata-kata setuju, lalu ngomong tidak setuju gitu. Wah, itu kan kecil itu, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris antara 50 dan 15 cuma pakai N, itu sudah bedanya jauh. 50-50, 15-15. N doang, 15. 50, beda. Cuma kacok N. Nah, ini jadi harus betul-betul jelas. Kita kembali ke sini. Apa saja yang dilarang? Pertama, menyebut nama lain selain nama Allah. Ya Allah, demi kemuliaan seseorang, ya, tolonglah keinginan saya dikabulkan. Nah, contoh yang laris ini, Allahumma inni as'aluka binabiyika Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nabimu. Nah, ini dengan nabimu, nabi padahal. Nah, ini menurut para ahli tidak boleh. Tuh. Saudara yang biasa pakai ini jangan mengira saya nggak boleh. Ini Allah yang nyuruh, Allah yang melarang berdasarkan ayat. Nanti saya yang dibenci. Kalau mau benci Allah tuh, biar nanti Allah yang menghukum. Binabika Muhammad, atau kita mengatakan as'aluka bihaqqi nabiyina, bihaqqi nabika, atau kita mengatakan aku memohon kepadamu dengan hak nabimu, dengan hak yang dimiliki oleh nabimu. Au bijahi indaka wa hadza ghairu jaiz syar'an. Ini tidak boleh, ya. Seperti kita ditangkap, kita dirazia, kan kita suka wasilah,
Ya, kita ngomong polisi, saya saudaranya polisi loh. Nah, itu berarti wasilah itu. Ya kan? Saya ini masih saudara, mau siapa dia tunjuk lah. Itu namanya wasilah. Kalau dalam bab doa, saya anaknya jenderal, atau saya anak siapa gitu lah. Nah, itu namanya wasilah kalau dalam doa ini. Kita minta kepada Allah. Karena kita merasa diri kita ini tidak cukup pantas, tidak pantas. Maka kita sebut nama orang yang pantas, yang saleh, yang dipandang, supaya doa kita dikabul. Kalau di dunia itu mujarab itu. Mujarab ya. Biasanya malah nomor telepon yang dikasih. Kita lanjut. Fatawassu bidzat in kanatil balil qasam fa huwa iksamun ala Allah taala bi makhluk fa huwa batil. Tawassul dengan cara seperti itu adalah batil. Ya. Jadi menggunakan nama. Li'anau in kana iksam bil makhluk ala makhluk la yajuzu ka wa huwa syirkun. Itu bentuk syirik. Ya, dalam surat 6 ayat 82 ya. Allah menjanjikan asal kita tidak syirik saja, kalau sudah beriman pasti masuk surga. Tapi jangan tanya fasilitas dan tanya waktu. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang sudah menyatakan beriman lalu tidak mencampur adukan dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu. Kalau bahasa kita, mereka itu dapat garansi masuk surga. Tapi itu standar, ya, minimalis. Jangan tanya yang mewah, yang pengen yang begini yang begitu, jangan. Yang penting masuk surga aja. Nggak tahu di emper apa di mana itu, pokoknya ngeglosor apa gimana gitu. Pokoknya masuk surga aja. Kapan itu jangan tanya. Karena itu orang yang beriman, tidak musyrik, beramal soleh, dapat fasilitas, boleh milih duluan gitu kan. Yang penting itu. Nah, ternyata menjaga diri kita tidak musyrik bukan sesuatu yang mudah. Di antaranya tadi itu. Kalau minta langsung saja pada Allah, ya Allah, saya lagi susah ini. Sampaikan kalau nggak ngerti bahasa Arab pakai bahasa sendiri. Ya sama dengan kita mau minta-minta ke pejabat kan, narasinya kan diatur. Jangan sampai menyinggung kan. Ya Allah juga begitu, yang sopan sih. Minta tuh yang sopan. Jadi kita atur sedemikian rupa, disebut nama Nabi Nabi Muhammad, salawat dulu, nggak usah disebut dengan Nabi Muhammad, tapi salawat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iqsamu 'ala Allah bil mutawassal bih. Sumpah. Yang kedua itu sumpah kepada Allah dengan menyebut nama. Nama bukan Allah, ya, makhluk. Contohnya, Allahumma inni uqsimu alaika bi fulan. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu demi fulan. Ya Allah, aku memohon demi fulan, bersumpah demi fulan. Tolong saya dikabulkan begini. Taqdi hajati, kabulkanlah hajatku. Wa mimma tuqirra syar'an anal halaf la yakumu illa billah. Kita sudah diajarkan bahwa sumpah itu tidak boleh kecuali menyebut Allah. Contohnya begini, demi Allah dan demi Rasul, itu nggak boleh. Tidak boleh menyebut Rasul. Jadi kalau bersumpah, saya bersumpah demi Allah. Tidak boleh demi Rasul. Tidak boleh demi orang tua. Tidak boleh. Saya bersumpah demi Allah bahwa apa yang saya katakan benar. Kata orang Merak, sumpah be wani sugih gitu. Sumpah gitu, wani sugih gitu. Ya. Jadi sumpah itu tidak boleh menyebut nama kecuali Allah. Walaupun Nabi.
Rasulullah pernah bersabda, ala innallaha yanhakum. Ya, kalau menurut saya sih kebanyakan pelanggaran ini dilakukan oleh teman-teman kita atau kita karena nggak ngerti, bukan karena niat melanggar, bukan. Ya mustahil lah ya kita akan berniat musyrik, sengaja musyrik, nggak mungkin. Tapi karena kita nggak tahu. Nah, ketidaktahuan ini ada yang bisa ditolerir, ada yang enggak. Kalau kita nggak tahu tapi mau tahu, belajar, ya namanya orang belajar kan tadinya nggak tahu jadi tahu. Sepanjang dia belum tahu, dimaafkan. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak mau tahu, ngaji enggak, tanya enggak, nah ini udah nggak ada ampunan. Ya, apalagi kajian kita ini ya murah meriah lah, tidak berbayar, dipasang AC, ada karpet, disuguhi minum, berjumpa dengan orang-orang baik seperti Pak Andi, Pak Hilman, Pak Dadang, kan pengalaman, ini kan manusia berpengalaman ini. Ya kan, kita kan berpengalaman supaya kita ngalem dewek, supaya gembira. Kita ini kan manusia berpengalaman, sudah jadi muslim udah lama berpengalaman. Nah, kalau orang yang nggak ngerti nanti ditunjuk harusnya begini. Paling tidak, wah saya nggak banyak tahu ya, saya sampaikan ini kepada ustadznya. Ah itu paling tidak begitu. Kalau kita lihat orang yang salah, bawa ke ustadznya. Kalau kita nggak bisa ngomong, katanya nggak bisa ngomong, banyak orang ngomong gitu. Sebenarnya ngomong kok nggak bisa ngomong. Paling tidak diajak kepada yang ngerti. Kalau kita nggak ngerti, berarti itu ada niat baik. Pahalanya luar biasa banyaknya. Kalau saudara tipe orang yang males beramal soleh, kan kita kepengen dapat angka ya, angka kita, pertambahan angka kan harus banyak tuh, deposito. Maka ngajak orang, walaupun kita nggak ngaji, orang itu jadi ngaji, dapat itu. Si ngajak orang ngaji, itu tetap dapat, kecepretan, multi level. Nah itu tergantung saudara. Kan Islam ini kan dipakai oleh semua orang, anak kecil, orang remaja, dewasa, orang tua, tentara, ya, sipil. Karena itu ayat-ayat jihad jangan dihilangkan. Bayangkan kalau ayat jihad itu dihilangkan kemudian dibaca oleh prajurit. Oh, ini Quran ini buat sipil, ini mah bukan buat saya. Ada gilirannya, kan? Kalau buat sipil ini, Anda kan sipil, masa suruh angkat senjata, ngerti juga enggak, ya? Maka di Indonesia dilarang masyarakat sipil memiliki senjata secara ilegal, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau nggak bisa, sama dengan anak kecil, anak kita bawa pisau tajam, kan pasti kita melarang. Daripada dia celaka, lebih baik kalau membutuhkan pisau tanya kita, udah saya aja, gitu. Bapak aja, gitu kan. Daripada dia bawa-bawa begini, ya alih-alih nanti menjadi korban. Kalau di Amerika boleh, sehingga terjadi penembakan tuh, lagi konser ya, ditembak dari gedung tinggi, berapa puluh orang tewas, karena banyak yang gemblung, banyak yang kentir, sudah putus asa menghadapi hidup. Maka itu pembunuhan dianggap hiburan, dianggap titisan game gitu. Coba wah senang mati, nyawa orang tuh. Sama dengan ini, Palestina ini dijadikan mainan, seperti kucing memainkan kecoa. Senjata nggak boleh ada. Ya, semua pasokan-pasokan yang memberi kekuatan pada dia dihalangi. Itu gimana mau perang? Kalaupun menang juga diketahui dunia. Tapi dunia anehnya menolong.
Ini yang tidak adil gitu. Kalau sama adil nggak masalah, yo perang ya. Sama-sama boleh gitu. Ini memang enggak di blok, di embargo, macam-macam lah. Semua orang yang membantu malah dituduh. Nah, ini yang nggak benar. Ya, yang kedua sumpah menyebut nama selain Allah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga du'aun ghairallah. Wah, ini lebih parah. Menyebut nama selain Allah. Ya, memanggil apa itu? Panggil apa contohnya? Apa itu? Ratu Selatan apa namanya? Ya, wahai Nyi Roro Kidul, komo pisan itu. Ya, Syekh siapa gitu. Ya, itu tidak boleh. Apalagi begitu. Wong dicangkolin namanya aja nggak boleh. Ya Allah, demi kemuliaan si fulan, itu sudah tidak boleh. Tapi kalau nyuruh boleh. Ya, contohnya kita nyuruh Pandi mohon kehormatannya untuk mendoakan kami. Nah, boleh karena masih hidup. Tapi kalau seseorang yang diminta doa itu sudah mati nggak boleh. Kalau masih hidup boleh. Meskipun Nabi. Ya Rasulullah, negara saya lagi kalang kabut sekarang ini. Tolonglah mintakan pada Allah supaya diberi ketenangan. Enggak boleh itu. Kita langsung saja, ya Allah, berilah ketentraman, berilah ketenangan, berilah kedamaian pada negeri kami. Nah, itu boleh. Langsung. Jangan menyebut nama orang. Jadi kalau ini lebih parah, memanggil nama selain Allah untuk minta hajat. Itu jelas tidak boleh. Wa hadhi hujatul kubra wa hadhihi hujatul bakri allati ihtajja biha qadiman ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala Syekh hadza rajul qad fassara istighatsah bitawassul. Nah, kadang-kadang digunakan istilah istighatsah. Istighatsah, ya. Wa hadza lidza ilahu la wa huwa min ta'rifi lughatil Qur'an bal la ya'rifu fi lughati ahadin min bani Adam falamma harafu lughah harafu ma'a syari'ah. Jadi minta kepada Allah tawasul ini sudah ditambah, divariasi dengan istilah istighatsah. Nah, karena kita suka dengar tuh istighatsah. Ya, itu juga sama minta tolong. Nah, biasanya diselipkan tawasul ya, dengan kemuliaan Nabi, bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan popularitas nabimu, dengan tingginya derajat nabimu, tolonglah hujani kami. Nah, udah lama nggak hujan contohnya, ya, istighatsah. Yang benar adalah istisqa. Yang benar istisqa, minta hujan, atau istisfa pakai sad, minta pencerahan. Nah, pencerahan ini kurang karena di zaman Nabi pernah ada minta hujan dan minta cerah. Ya, ceritanya itu rombongan datang kepada Rasulullah menceritakan paceklik, hewan sudah pada mati, tumbuhan pada kering, sumur-sumur asat nggak ada airnya. Ya Allah, kami kekurangan air. Ya Rasulullah, kami mohon engkau mintakan hujan. Tuh, itu di tempat situs beliau berada, itu namanya apa itu sekarang di masjid apa? Gomamah. Ya, sekarang dibangun masjid di tempat Rasulullah diminta itu. Namanya sekarang Masjid Gomamah. Laris manis. Masjid Gomamah itu. Tapi orang jadi kemudian salah lagi karena dia tidak boleh mementingkan Masjid Gomamah lebih dari Masjid Nabi. Kalau Nabi kan Masjid Nabawi kan sudah ada promonya. Ya kan? Masjid kedua di dunia. Yang jika sholat di situ dilipat gandakan, ada promonya. Masjid Gomamah mah nggak ada promonya. Masjid biasa kali gitu. Tapi dikunjungi oleh banyak orang, sehingga pemerintah Arab Saudi nyegel lagi. Sama dengan Masjid Ali, banyak dikunjungi oleh orang Iran.
Nah, mereka pada ke sana lebih daripada mereka ke Masjid Nabawi. Ini salah lagi. Tuh, di Masjid Qumamah itulah Rasulullah pernah minta ya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Belum lagi tangan diturunkan, hujan sudah turun. Sudah deras. Kata para sahabat, saat itu saya menjadi saksi. Langit cerah. Tapi ketika Rasulullah mengangkat tangan, tiba-tiba ada semacam tombak yang muter-muter begitu. Tombak putih, muter-muter. Bergulung, lama-lama banyak gitu. Lama-lama gelap, hujan. Sampai mengilustrasikan hujan deras itu mengatakan jenggotnya menyatu. Kan kalau banyak kita kalau kehujanan kan begitu. Ini sampai jadi satu jenggotnya tuh. Nah, itu berjalan selama 7 hari. Hujan terus. Datang lagi utusan tadi itu pada Rasulullah. Memang kita minta sih ya Rasulullah kekeringan, ternak mati dan sebagainya karena nggak ada air. Tapi kalau kebanyakan juga nggak mau lah. Gitu. Jadi manusia tuh kurang ngeromet, banyak juga ngeromet. Ya, manusia kan begitu. Api sepanjang kecil kan, trek, nah itu lilin. Tapi kalau membesar, wah nggak mau. Ya, begitu juga apa saja. Ya. Kekayaan juga kalau membesar nggak kejaga. Seperti yang dialami oleh Qarun. Nah, maka minta lagi sahabat ini kepada Rasulullah, namanya istisfa, minta pencerahan. Kalau tadi minta hujan, minta cerah. Tolonglah hentikan. Ya sesekali aja lah, jangan kebangetan terus menerus. Kebanjiran juga susah ini. Maka itulah kejadian. Ya, minta doa kepada Rasulullah. Atau pernah seseorang setelah Rasulullah tiada minta kepada Abbas, paman Nabi. Tapi paman Nabi yang mendoakan, kan itu kan nggak menyimpang karena dia orang saleh kan. Nah, dipilih gitu, paman Nabi. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah tawasul. Pertama istisfa. Istisfa itu minta syafaat, ya. Huwa talabu syafa'ah minan nabi bistijlabi du'aihi li rabbi bi husuli manfaatin au daf'in madarat. Minta ya pertolongan Nabi supaya doanya dikabulkan. Nah, dalam hal ini yakhtalif, terjadi perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya istisfa, minta syafaat itu kan mengoreksi keputusan. Ya, contohnya kalau dilihat dari nilai, kita nggak naik kelas. Biasanya kalau saya sebagai guru, biasanya dikumpulkan menjelang rapot dibagikan, kami dikumpulkan berdasarkan data, ya disebut namanya si A kelas ini akan tidak diluluskan, Nah, apakah ada masukan nilai tambah dari guru-guru? Nah, ada nggak? Itu namanya syafaat. Syafaat itu mana asalnya lawan kata dari witir, penggenapan. Kan ganjil nih, orang ini ganjil supaya nggak kelihatan ganjil bagaimana sih? Nah, maka dijangkepin tuh. Ada nggak nilai yang ngejangkepin? Oh, dia orang baik, dia berprestasi dalam olahraga, orangnya nurut, nggak pernah membantah. Nah, ini nilai plus. Sama di persidangan juga begitu ya. Ada nilai-nilai positif, orangnya senantiasa familiar, ya, senantiasa menjawab semua pertanyaan, bersahabat. Nah, ini akan menjadi nilai tambah. Nah, dalam hal ini terjadi khilafiyah. Pertama, talabu syafa'a minar rasul halat hayati fil umuri dunyanya fa hadza jaiz. Kalau Rasulullah masih hidup, minta kepada Rasul boleh. Contohnya, ya Rasulullah,
ya. Ya Rasulullah, doakan saya sih. Apa? Saya kepengen masuk surga. Ya, Rasulullah berdoa, boleh. Ya. Ya Rasulullah, ada yang suatu saat Rasulullah bahkan menawarkan, apa keinginanmu? Tak doa ini. Ya Rasulullah, saya tidak punya keinginan apa-apa. Bukan masuk surga dia. Mintanya, cerdas ini, sahabat ini. Saya ingin berdekatan denganmu di akhirat. Ya dekat mah nggak mungkin di neraka lah. Jadi kan cerdas ini. Iya, oh gitu. Fa'aksiru sujud, perbanyaklah sujud. Tuh, kata Rasulullah ya. Saya selama di dunia ini kan sahabatmu, dekat denganmu. Saya ingin hal ini terulang nanti di akhirat. Oh gitu mau. Fa'aksiru sujud, perbanyaklah sujud. Nah, jawaban Rasul ya, itu namanya minta syafaat. Fa'an Abi Musa qal, diriwayatkan karena Rasulullah idza jaa sa'il aw tuliba ilaihi haj qala isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala risani rasuli masya'a. Bahkan Rasulullah menyuruh, mintalah syafaat, maka kamu setidaknya diberi pahala. Dan Allah mengabulkan lewat lisan Rasul. Jadi Rasulullah berdoa, maka dikabulkan. Yang kedua, talabus syafaat al-ukhrawiyah minar Rasul. Minta kepada Rasulullah nasib di akhirat. Nah, kalau di dunia sudah jelas boleh. Ya. Hal-hal yang belum ada, ya Allah. Contohnya, ya Rasulullah, tolong sih saya dibuat sukses sih. Ya, saya mau jadi mau dagang, tolong sih dibuat sukses. Sepanjang Rasulullah masih hidup untuk dunia boleh. Bagaimana dengan akhirat? Wa hadza maudhi'u tafsil yatamayyazu haq minal batil wa sunnah minal bid'ah. Ini terjadi kategori. Pertama, in kana talabu fi hali hayati wa huduri fa hadza jaiz. Kalau Rasulullah masih hidup boleh. Ya, suatu saat Rasulullah cerita keindahan surga. Lalu seorang sahabat nyelak. Ya Rasulullah, doakan saya masuk ke surga itu. Ya kamu memang penghuni surga. Tuh kan, kata Rasulullah begitu. Terus ada temannya lagi minta, ya Rasulullah, saya juga dong. Wah, kamu udah keduluan. Lambat sih kamu doanya. Mintanya lambat, udah keduluan. Nah, ternyata para sahabat mencatat yang minta itu tadi susulan, itu orang munafik. Tapi Rasulullah tidak mematahkan keinginannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Udah keduluan sih kamu mah. Begitu ya, dengan diplomatis. Asani in kana talawa ba'da mautihi, kalau kita minta kepada Rasul tapi Rasulullah sudah wafat, ai fi hayatil barzakhiyah fa hadza la yajuz, maka ini tidak boleh. Ya. Bal huwa minal bid'ah, bahkan termasuk bid'ah. Tuh ya, jadi kalau kita minta urusan akhirat kepada Rasulullah, Rasulnya sudah wafat, tidak boleh. Kalau tadi minta kepada Rasul urusan dunia tak akhirat tak, sepanjang Rasul masih hidup boleh. Yang ketiga, talaba syafa'a minar Rasul yaumal qiyamah, fa hadza tsabit minan nusus syar'iyyah anan nas yatlubuna minhu kama fi hadis syafa'a at-tawil. Kalau minta syafaat pertolongan kepada Rasul tapi nanti di akhirat. Ya, saya ulang ya. Minta kepada Allah urusan dunia dan akhirat, Rasulnya masih hidup, boleh. Minta kepada Rasul, Rasulnya sudah meninggal, urusan akhirat, apalagi urusan dunia, tidak boleh. Apalagi urusan dunia ya, urusan akhirat aja kan Rasulullah sudah di barzakh, sudah di akhirat, minta urusan akhirat, nggak boleh kalau Rasul sudah wafat. Lalu minta urusan akhirat kepada Rasulullah, sama-sama sudah di akhirat. Ngerti nggak? Kitanya sudah wafat, nanti di hari kiamat boleh.
Nanti dibuka lagi permintaan itu di hari kiamat. Terutama ada dalam hadis yang cukup panjang, ya. Jadi skenario nanti di akhirat, orang sama menunggu setelah dikumpulkan begitu banyak orang, upacara belum dimulai. Mana matahari udah dekat, itu kan panasnya bukan main. Hanya beberapa mil saja dari tubuh manusia, matahari didekatkan itu. Sehingga orang kepanasan. Upacara belum dimulai, kapan mau selesainya? Tidak ada yang berani, ya, meminta kepada Allah agar upacara dimulai. Mereka pun datang kepada Nabi Adam menolak. Karena saya pernah berbuat dosa. Begitulah nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun segera, ya, mengabulkan permintaan teman-temannya. Minta kepada Allah, mohon upacara dimulai. Nah, ini dalam sebuah hadis begini. Saya tuturkan bahasa Arabnya. Fayatuni. Lalu mereka pun datang kepadaku. Jadi ini dipenggal, ya. Setelah mereka datang nego kepada Nabi Adam, rata-rata Nabi itu menyampaikan kesalahannya. Oh, warwanilah, kita ini anak salah aja. Pada Nabi Ibrahim juga begitu. Wah, kita pernah bohong aja bengen. Ya, Nabi Nuh juga begitu. Dakwah pirang-pirang tahun, pengikuti semet doang. Begitulah semua mengeluh kekurangan-kekurangannya. Nah, lalu mereka giliran datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mereka mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Wa khatamul anbiya, dan engkau adalah khatamnya nabi-nabi, pemungkas nabi-nabi. Wa ghafarallahu kama taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni semua. Isfa' lana, tolonglah beri syafaat pada kami. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ya, jadi mereka menyampaikan beberapa permintaan, tolonglah sampaikan pada Tuhanmu. Segera dimulai upacaranya. Kalau mau disiksa-siksa, mau di surga-surga gitu, cepet. Ya, sebab di situ di alam mahsyar itu sengsara. Kan itu rentetan upacaranya banyak, dihisab. Mana yang menjadi angka, mana yang tidak angka. Ada yang kita kira menjadi angka, tapi ternyata nol. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang diterbangkan. Menurut kita suatu perbuatan bernilai tinggi, ternyata di sisi Allah remeh, nggak ada nilai. Sebaliknya, ada yang kita kira nilainya remeh, ternyata nilai tinggi, dinilai tinggi. Ya, contoh yang remeh itu menyingkirkan gangguan di jalanan. Remeh kan? Males kita juga. Membungkuk, yang diambil juga bakal dibuang lagi. Kan males tuh. Tapi ternyata bernilai tinggi. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Males kan? Gengsi. Ternyata nilainya tinggi. Ya, apa-apa yang kita kiri, makanya Allah mengatakan asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang kau benci itu bernilai di sisi Allah. Nah, ini karena penilaian akhirat dengan dunia berbeda. Nah, ceritanya begitu. Al-furuq, sekarang titik perbedaan. Al-farqu baina tawassul wal istighatsah. Apa bedanya tawassul dan istighatsah? Samata furukun ida baina tawassul istighatsah. Ada titik perbedaan sebagai berikut. Anna lafzal istighatsah fil kitab wa sunnah wa kalimah innama huwa mustamal fi mana talab minal mustaghathi mubasyaratan. Istighatsah itu adalah kata-kata, ya, atau kalimat yang dipakai untuk langsung berhadapan. Jadi yang minta dengan yang diminta berhadapan. Jadi nggak tepat buat tawasul. Kalau tawasul ini kan bukan, ya. Tolong sih jukutakan kok. Nah, tolong ambilkan langsung kepada lawan bicara, itu namanya istighatsah. Dalam kalam Arab, ya. Kemudian yang kedua, ana la yaqala
istaghatsu ilaika ya fulan bi fulan antaf'ala bi kadza wa innama yaqala astaghits bi fulan ayaf'ala bi kadza. Tidak benar seseorang menggunakan kata istighosah, saya beristighosah kepada seseorang untuk ini. Nah, biasanya dia cerita orang ketiga. Jadi kepada orang kedua dia cerita, saya minta tolong kepada si fulan agar menolong saya, membantu saya. Dia cerita pada ini. Jadi bukan demi fulan tolonglah saya, itu tidak boleh digunakan ada istighosah, ya. Yang ketiga, anna man sa'ala bin nabi la yakunu mukhatiban lahu wa la mustaghithan li anna qawla sa'ila tawas ilaika ya ilahi bi fulan innama huwa khitabullah la lidzalika mutawassal bi khilafil mustaghath fa inna mukhatibun mas'ul mubasyarah. Berbeda dengan tawassul. Kalau tawassul kan yang ditawasuli enggak ada. Ya Allah, saya punya keinginan bla 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 demi kemuliaan nabimu, kan yang dipanggil enggak ada. Ya. Kalau istighosah itu orangnya masih ada, masih hidup. Ya, contohnya saya Pak datang ke sini karena mendapat rekomendasi dari siapa? Ya, teman kita yang diaku sama situ. Oh, kamu disuruh. Nah, itu namanya istighosah. Katanya beda dengan tawasul. Min asali tawasul masyru' ta'atullah wa imtithalu amri. Sekarang apa ya dampak ya atau dampak positif dari tawasul yang dibolehkan? Kita menggunakan tawasul ini yang dibolehkan ini apa dampaknya? Dampak positifnya. Pertama, ta'atullah wa imtithalu amrihi. Maka akan mendorong seorang taat pada Allah. Sebab orang hidup tuh permintaannya banyak, keperluannya banyak. Jadi kalau dia taat kepada Allah, dia tahu permintaannya itu akan dikabul setelah dia muqaddimahi dengan ketaatan, maka dia akan semakin taat. Ya, setelah dia berdoa, dia sholat awal waktu, ya Allah, kalau memang konsistensi saya dalam sholat berjemaah ini dipandang sebagai amal saleh, tolonglah saya punya kepentingan bla 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 bla. Ini kan akan memacu dia lebih giat lagi, ya, akan banyak memproduksi amal saleh. Karena akan dipakai bancikan. Apa itu bancikan? Sebagai bancikan untuk minta pada Allah. Id amara ibadah bibtida'in wasilah, karena Allah telah menyuruhnya. Wabtaghu ilai wasilah. Wa dzalika la yakunu illa bil iman bi, dan tidak bisa kecuali dengan iman. Nah, iman itu amal saleh. Ya, tapi banyak orang masih salah menafsirkan iman. Iman ini kan kepada gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa diakses sama sekali. Orang masih mengatakan yang nggak bisa dilihat itu ada, seperti angin. Mencontohkan gaib itu angin. Angin itu bukan gaib karena bisa diakses. Nah, contoh-contoh gaib itu kan surga, neraka. Ya, dalam bentuk maya pun nggak ada. Contohnya Pak Hilman punya duit beratus-ratus juta, nggak ada di kantong. Contohnya, kan bisa dalam bentuk maya, angka di aplikasi kan. Kalau orang minta kita bisa transfer, tapi anehnya nggak ada, gitu. Ya kan? Itu kan bisa diakses tuh. Nah, ini bukan gaib. Tapi Pak Hilman, insya Allah nanti masuk surga, kaplingnya sebelah dengan siapa? Tahu nggak? Pakai aplikasi apapun nggak bakal ketahuan. Itu maksudnya gaib itu begitu. Jadi ini betul-betul merupakan ujian. Bagaimana mungkin kita beramal untuk sesuatu yang nggak kelihatan, nggak kedengeran, nggak bisa diraba, ya kan? Nggak bisa diakses. Tapi kalau saudara kerja giat dari tanggal 1 nanti gajiannya akhir bulan contohnya, kan memang masih gaib tuh. Ya, masih nggak ada kan? Tapi itu nyata, itu mah bukan gaib. Giat tuh, kejar-kejaran nama mobil jemputan. Kok kenapa rajin amat? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Padahal waktu itu dia kejar-kejaran belum ada kan? Tapi bakal ada. Nah, surga itu tidak bisa diakses. Sama sekali nggak bisa.
Jadi 3 tandanya, remek istilahnya. Tidak bisa diriset, tidak bisa berdasarkan empiri, remek namanya. Eksperimen, nggak bisa diuji. Coba sih jajal salah siji umroh anak kok. Kirim. Ini betul-betul ujian sehingga anak muda banyak yang gagal. Karena itu dia mengatakan salat terus-terusan hasilnya malake. Itu penyebabnya, saudara. Betul-betul ya ujian buat kita. Setelah nyawa dicabut baru ngeblak tuh, terang benderang. Akhirnya apa? Yang dia responnya apa? Nyesel. Ya Allah, kalau tahu begini, kalau tahu begitu, udah susah. Nggak bisa balik lagi. Ini ujian buat kita. Saudara, terbayang aja kita berkunjung di masjid 5 kali sehari semalam. Coba tunjuk, ada nggak satu tempat yang saudara kunjungi 5 kali sehari semalam, terus menerus, seumur hidup? Ada nggak? Nggak bakal ada. Ngapain tuh orang? Ya orang yang nggak tahu, kayak orang nggak pati bener itu orang. Ke situ lagi, hilir mudik, ya kan? Nah inilah makanya Allah sudah sampaikan sejak awal. Sebenarnya kita kurang ngeh ini. Zalikal kitab, ini adalah hukum tertulis. Tapi banyak orang mengatakan Alkitab gitu, sederhana. Padahal ini hukum tertulis. Jadi Allah ingin memberitahu pada kita, hukum itu ada 2, yang tertulis dan tidak tertulis. Apa bedanya? 2 perbedaan prinsip antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Pertama, hukum tertulis lambat responnya. Ya, lambat responnya. Hukum yang tidak tertulis disebut dengan hukum alam, cepat. Kita nyolek sambel, langsung tempelin, langsung kerasa. Ya, sementara melanggar perintah Allah nggak kerasa, masih senyum, bisa senyum. Yang kedua, hukum tertulis membutuhkan keterlibatan manusia. Kalau hukum tidak tertulis, otomatis. Contohnya matahari bergerak beredar, saben hari tepat waktu, nggak pernah telat seperti kita, lambat seperti kita, presisi, pas, sehingga dengan pasnya itu konsistensinya bisa dihitung. Kalau nggak pas, waduh kok kari, dia bisa minta maaf telat saya hari ini. Bisa begitu. Sama dengan ini nih, kita menjelang Ramadan. Awal Ramadan akan terjadi khilafiyah, tapi tutup Ramadan, awal Syawal sepakat. Yang penting kan akhirnya kan. Awal nggak ada upacara apa-apa kan. Kalau awal Ramadan kan nggak ada upacara kebersamaan. Tapi kalau akhir Ramadan kan ada itu, sholat Id kan. Kalau tarawih mah yang meyakini awal bulan lah sendiri itu kan nggak harus berjemaah. Nah ini awal Ramadan, tapi perbedaan ini sedikit ya, karena berkaitan itu masalahnya pada awal Ramadan itu ciri khilafiyah itu adalah jika bulan terbenam telat. Jadi ada 2 benda yang kita amati untuk menentukan awal bulan kan. Kita periksa kapan matahari terbenam, kapan bulan terbenam. Kalau bulannya telat, matahari duluan, berarti kan kemungkinan nongol, ya kan? Karena penyaksian awal bulan itu ketika matahari terbenam. Sebaliknya, kalau bulan terbenam telat, duluan, terbenamnya duluan sebelum matahari terbenam, dia udah terbenam. Ya nggak mungkin lah, karena standar menentukannya itu ketika matahari masuk ke horizon. Horizon itu kita lihat dari permukaan laut. Ya kalau kita lihat tuh matahari lingkarannya itu,
masuk semua, tuh, lingkarannya masuk semua begini. Nah, itu maghrib. Nah, disitulah momen melihat bulan. Kan susah itu dengan mata telanjang, sebab kan dia sinarnya masih ada, merah jingga kan. Nah, ini saru antara sinar bulan yang rendah, yang low, karena dia masih sabit. Nah, itu telat kurang lebih 5 menit. Jadi maksudnya begini, saudara. Sekarang saya ya udah waktu ya. Contohnya gini, Pak Andi duduknya di sebelah sono, ketutupan tembok. Menurut Pak Mul ada nggak Pak Andi itu? Nah, kalau menurut hisab kita ini nggak ada dianggapnya. Kalau menurut Muhammadiyah ada, cuma nggak kelihatan. Gitu. Bedanya di situ aja, ketutup karena sinar banyak faktor. Ketutup, apalagi di kota industri seperti ini kan saru nih. Ada sinar dari api, cerobong asap, itu mengganggu juga. Ya, sehingga kita nggak melihat Pak Andi ada di situ. Ketutup itu, ada itu di balik. Nah, itu. Kata Muhammadiyah ada itu karena dia bakal keluar masjidnya telat. Contohnya begitu. Ya, katakanlah Pak Andi itu bulan, Pak Mul matahari. Jadwalnya itu jadwal keluar masjid, Pak Andi telat. Pasti masih di masjid, ada dia mah. Tapi nggak ada itu. Nggak kelihatan. Berarti bersembunyi, tersembunyi oleh awan. Itu terjadi perbedaan di situ. Ya, maka digunakan alat canggih ini, alat detektornya ini mata atau hitungan. Kalau zaman dulu kata orang pakai mata, karena ngitung aja belum bisa dulu mah. Kalau sekarang kita kan sudah bisa ngitung, udah canggih. Gedung ini rubuh nimpa ke situ apa sudah bisa dihitung. Kalau jatuh ini nimpa ke situ apa udah kehitung. Getarannya ini bisa enggak. Contohnya pesawat Concorde itu kan ditarik dari peredaran. Ya, karena getarannya itu sudah tidak memungkinkan. Kaca-kaca pada pecah. Nah, itulah kurang lebih kenapa terjadi perbedaan. Tapi tawasul yang dilakukan itu yang berdoa pamannya. Contohnya pamannya hadir dalam acara istisqa. Tolong Pak Andi nih contohnya Abbas, Pak Andi nih. Abbas, silahkan doa. Nah, gitu, orangnya hadir. Itu tawasul di situ. Bukan Umar yang berdoa, tapi menyuruh Pak Andi karena dia melihat keturunan Rasul, masih ada darah Rasul. Gitu, bukan Abbas sudah wafat, bukan. Tapi pamannya statusnya masih hidup kan? Nah, itu boleh memang. Jadi di sini menurut di sini juga boleh sepanjang yang dipanggil itu masih hidup. Kalau yang dipanggil itu sudah tidak ada, nggak boleh meskipun itu nabi. Ya nabi, tolong sih gitu. Nggak bisa karena sudah wafat. Harus langsung pada Allah. Itu dijawab oleh ini begini. Ya, di sini katanya natawasul ilaika bi Abbas gitu kan. Amin nabi. Kami bertawasul kepadamu dengan paman Abbas. Gitu. Jadi masalahnya yang diminta tolong ini sudah masih hidup, berarti boleh. Nanti permintaan itu dilakukan, dibuka lagi kebolehannya di hari kiamat. Jadi kitanya sama-sama sudah di situ. Ada nabi. Nah, makanya ya nanti saya akan beri itu. Makanya sahabat juga sudah ngeh, bagaimana engkau mengenali kami sementara seperti kita nggak pernah ketemu. Aku ciriin kamu dengan bekas wudumu. Cahaya, ada cahaya yang bersinar dari anggota wudu kita. Kan kita nggak kenal nabi. Kalau teman mah iya. Oh iya, ini sahabat. Kalau kita kan lahir belakangan. Nah, itu aku akan ciriin kamu dengan atharul wudu. Bekas tubuh yang kena air wudu, bersinar. Ya kan? Kalau kita wudunya benar, ya mencorong tuh. Kalau yang nggak benar, lobet, ketap ketip. Aduh,
Udah 5 watt. Nah itu, ya kita berharap pada saat itu kita menjadi peserta yang dikabulkan syafaatnya. Karena luar biasa ya, hal yang akan kita hadapi, huru haranya luar biasa. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga kajian ini menambah wawasan kita. Bisa salah, bisa benar, karena bukan nabi kan. Termasuk itu tawasul, yaitu yang menjadi gugatan, masih menjadi kontroversi. Nah, tapi kalau menurut hemat saya, udah sih jangan kita merambah yang dilarang. Apa sih bedanya dengan yang boleh itu? Yang boleh aja sih. Cuman gara-gara nyebut doang, jangan disebut kalau nggak boleh mah. Itu sih, daripada rawan musyrik gitu kasih. Musyrik ini kan rawan. Menurut saya, kalau memang sekedar makruh sih mending. Ini kan musyrik. Musyrik ini syaratnya dicabut untuk bisa masuk surga. Nah, semoga kita tetap bertauhid ya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari sifat-sifat musyrik dan dari wabah dan fitnah, syubhat dan syahwat. Begitupun kita mohon kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, semoga dipenuhi berkahnya, semoga mereka ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.